Gini Pak, saya itu sekarang sedang ada tugas untuk coaching ya Pak ya, gitu. Nah di sini saya merasa masih kurang ada gitu Pak dalam hal coaching itu. Kira-kira Pak Sop bersedia nggak untuk membantu saya? Iya Bu, Insya Allah saya bersedia untuk menjadi mensupervisi Ibu dalam kegiatan coaching. Namun kompetensi apa sih Bu yang perlu Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching ini gitu? Yang Ibu tingkatkan apa kira-kira? Kalau saya rasa ya, saya yang paling susah itu Pak, yang masih belum merasa maksimal gitu ya Pak ya, itu dalam hal mendengar dengan rasa itu loh Pak gitu. Oh jadi itu kompetensi yang ditingkatkan. Terus harapannya apa kira-kira dari mendengar tersebut untuk kegiatan coaching Ibu ini? Harapannya dari kegiatan coaching ini untuk mendengar dengan rasa tadi Bu, kira-kira apanya? Ini Pak, jadi kalau harapan saya ya Pak ya, untuk mendengar dengan rasa itu kan selama ini saya jalan-jalan aja gitu ya. Tapi saya merasa belum maksimal itu dalam hal fokusnya itu loh Pak gitu. Jadi dalam hal fokusnya, karena sayanya kurang fokus mungkin ya Pak ya, jadi ujungnya saya tidak bisa mendengar dengan baik gitu. Kadang-kadang saya itu yang paling susah itu kalau saya ngerasa ada bisa membantu gitu, itu saya langsung nyeplos gitu. Padahal kan kalau coaching tidak begitu ya Pak ya gitu. Iya betul Ibu, itu berarti harapan dari Ibu mendengar dengan rasa tadi. Nah supaya yang dilakukan yang tadi terjadi itu harapan Ibu terwujud dalam coaching ini, apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya harus fokus, hadir sepenuh hati gitu ya Pak ya, benar-benar sadar kalau saya itu sedang meng-coaching bukan mentoring kali ya Pak ya, begitu ya. Itu mungkin yang harus saya tingkatkan ya. Iya Bu, memang dalam kegiatan coaching mendengar dengan rasa itu sangat penting Bu ya, karena memang Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coachnya harus menghadirkan penuh. Terus selain itu juga Ibu perlu diketahui, Ibu juga sudah tahu tentang pertanyaan berbobot tadi ya, seperti betul, apa betul. Dan fokus terhadap coachingnya gitu. Iya betul ya, Pak, gitu. Pertanyaan berbobot juga kan awalnya dari mendengar itu ya, ujungnya saya karena mendengarnya tidak baik, pertanyaan saya jadi ikutan tidak berbobot Pak begitu. Oke, kalau gitu mari kita lakukan. Iya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak ya sudah bersedia ya Pak, mari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Ada apa nih Ibu di rumah? Sehat kita ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Insya Allah. Ya maaf nih saya minta datang ke sini. Oh iya, nggak apa-apa. Saya memang berterima kasih ke Ibu bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya gitu ya. Iya. Ini tapi sebelumnya saya mohon izin ya, ada Pak Sopyan ini. Kebetulan saya ada yang mau diamati oleh Pak Sopyan karena saya merasa saya selalu kurang jadi pengen ada yang ditingkatkan lagi gitu ya. Baik Ibu, ini aja ya, kita mulai aja ya kita. Ibu teh ada apa mau saya? Ya begini Bu, saya pengen curhat ke Ibu nih gitu ya, tentang kondisi saya sekarang gitu ya. Sekarang itu saya merasa sedang gimana ya Bu ya, lelah gitu Bu ya, jenuh dengan segala aktivitas gitu ya. Saya sebagai, kan tugas utama saya di sekolah itu mengajar Bu ya, hanya pada saat sekarang itu sedang padat sekali. Akhirnya ada beberapa tugas tambahan yang harus saya laksanakan gitu ya. Nah, di luar tugas sekolah juga apa yang diketahui juga ya, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak gitu ya. Betul. Jadi luar biasa sekali dengan tugas-tugasnya. Terus selain itu juga ya saya di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu ya, tetap harus melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Jadi jujur sekali saya tuh sekarang sedang di posisi
lelah gitu Bu, lelah gitu, sakit lelahnya ya saya mengabaikan semua tugas-tugas saya gitu Bu. Oke. Jadi ibu itu tujuannya nih bertemu dengan saya tuh pengen ngobrol, kita Iya. pengen berbagi ya Bu ya. Betul. Kita biasanya akan lebih ringan kalau bisa berbagi. Jadi yang ibu harapkan itu nanti sekarang ibu dalam kondisi yang lelah dengan semua kegiatan gitu. Iya. Nah, nanti harapan ibu seperti apa? Setelah ngobrol nih Ya, ceritanya. jadi setelah ngobrol dengan ibu ya tadi kemarin itu saya bingung sebetulnya Bu ya, jujur aduh saya kan harus meluapkan ini ke siapa gitu ya. Alhamdulillah saya tercerahkan apapun Bu Lia aja gitu ya, makanya saya calling Bu Lia gitu. Harapannya sih setelah saya ngobrol dengan ibu itu saya bisa intinya semua kegiatan itu bisa saya laksanakan dengan baik gitu Bu ya. Jadi mengembalikan kembali semangat saya, motivasi saya gitu ya. Memang sekarang itu sedang berada di titik jenuh, lelah gitu. Sedangkan kegiatan itu kan mau gak mau harus diselesaikan, tugas itu mau gak mau harus diselesaikan. Ketika saya lelah, udahlah gitu ya. Jadi seperti itu gimana ya Bu, saya pengen harapannya itu ya tadi saya bisa mengerjakan, melaksanakan semua tugas saya dengan baik gitu ya. Terus saya dapat termotivasi kembali untuk mengerjakan semua tugas-tugas saya itu gitu. Oke, baik. Menurut ibu nih, memang sekarang nih dalam kondisi lelah. Ya. Ceritanya kan sekarang dalam kondisi Iya, lelah ya, betul, ya. sehingga tidak maksimal Iya, gitu ya. iya. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10, ibu merasa ada di posisi mana? Kalau 1 sampai 10 jujur nih Bu ya, saya 5 kali ya. Di posisi 5, ya. Posisi 5. Nih, di posisi 5 ini, ibu sudah melakukan apa? Yang sudah ibu lakukan gitu. Ya. Nah, di posisi Pada saat 5, sekarang ya, maksudnya. di posisi kenapa saya berani menilai diri kalau saya itu sedang di posisi 5 gitu ya, memang bisa dibilang berantakan gitu Bu ya. Dari banyaknya tugas itu ya belum ada yang terselesaikan. Jadi banyak sekali, ini baru setengah saya kerjakan, saya beralih ke tugas yang lain gitu ya. Akhirnya ya tadi saya muncul ini lelah, jenuh, akhirnya ya udah saya biarkan gitu. Padahal itu bukan solusi yang baik ya Bu ya. Iya. Karena waktu terus berjalan gitu ya. Jadi makanya saya merasa ini tuh ada di posisi 5 karena saya belum ngapa-ngapain gitu. Bingung saya tuh harus ngapain dulu gitu, mana dulu yang harus saya kerjakan. Nah, itu harus yang Iya. dikerjakan ya. Oke, berarti ibu di posisi 5 karena masih merasa berantakan. Iya. Lagi ngerjain ini, Iya. pindah Iya, lagi, gitu. pindah Iya, lagi betul. gitu ya. Akhirnya semuanya Belum terselesaikan. selesaikan. Oke, baik. Nih, menurut ibu ya, menurut ibu kan tadi ibu merasa saya sudah mengerjakan tapi tidak maksimal gitu, betul ya? Iya, iya. Nah, supaya maksimal, kira-kira bayangan ibu maksimal itu yang seperti apa sih? Maksimal itu ya setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik gitu Bu ya. Jadi sedangkan ya kondisi sekarang tidak seperti itu gitu, karena mungkin saya tidak fokus ke satu pekerjaan, saking banyaknya pekerjaan akhirnya kan tidak bisa memaksimalkan satu pekerjaan itu Bu ya. Karena tadi ketika saya mengerjakan satu pekerjaan teringat dengan pekerjaan yang lain yang memang tagihan itu udah seperti di depan mata banget gitu Bu ya, di depan mata sekali tagihan itu. Ya seperti itu, jadi inginnya tuh satu kegiatan terus kita selesaikan dulu gitu Bu ya. Oke, kalau saya ambil ini ya dari yang ibu sampaikan, jadi tadi ibu mengatakan bahwa kurang fokus. Iya, Kurang fokus gitu ya, kurang fokus. Prioritas ibu sudah melakukan ya, tadi diprioritaskan dulu, tapi ujungnya jadi kurang fokus. Iya. Betul seperti itu bukan? Betul, iya. Nah, strategi apa sih Bu kira-kira yang bisa ibu lakukan supaya saya harus fokus gitu, Iya. misalkan kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya ibu lebih fokus? Tadi kan di awal saya sudah cerita ya Bu, banyak sekali kegiatannya. Salah satunya ya sekarang kan di sekolah itu di luar dari tugas saya mengajar Bu ya, saya dikasih tambahan sebagai
fasilitator dalam kegiatan P5 Oh, gitu ya. mantap. Dan itu menjelang panen karya gitu ya, Iya. luar biasa sekali apa yang harus saya lakukan gitu ya, melengkapi peralatan, memenuhi kebutuhan apa yang harus diadakan nanti ketika panen karya gitu ya. Terus kemudian selain itu juga nih menjelang pas Bu nih penilaian semester ya, betul. panitia itu sudah lagi terus Bu Nita mana ini soal dan lain-lainnya gitu Iya, ya. betul. Kebetulan saya ditugaskan juga sebagai pembuat soal di kelas 7 gitu ya, dengan mapel saya matematika. Jadi mungkin saya harus bisa melihat kali dulu ya, bisa melihat mana dulu nih yang memang budetnya lebih cepat gitu, dan saya harus fokus mengerjakan itu dulu gitu. Nah mungkin dengan fokus itu satu terselesaikan, saya langsung ambil yang lain lagi gitu ya, yang melihat yang berdasarkan dari dudet itu berdasarkan skala prioritas tadi, mana nih yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu mungkin Jadi kalau saya ini kan ya Ibu tuh jadi akan rencananya akan memprioritaskan Iya, betul. mana yang terdekat Iya, gitu ya Bu ya. iya, iya. Mana yang terdekat akan Ibu prioritaskan, kemudian Ibu akan fokus pada satu dulu begitu Iya, ya. iya, betul. Kira-kira nih Bu kan kita kadang punya rencana. Tapi pas pelaksanaan kan walau alam ya, Iya, iya, gimana. betul. Nah, kira-kira Ibu bisa bisa menggambarkan kira-kira siapa sih yang bisa membantu saya Ya. untuk merealkan rencana saya ini gitu. Ya, baik gitu. Siapa ya? Tentunya saya pertama dari keluarga dulu kali ya Bu ya. Butuh dukungan sekali dari keluarga. Mungkin saya harus bercerita kepada keluarga gitu ya, kondisi saya dengan tugas-tugas saya ini seperti apa. Dengan saya bercerita mungkin keluarga bisa memahami gitu Bu ya. Terus kemudian dengan rekan sejawat di sekolah, siapa tahu dari berbagai pekerjaan itu ada yang bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, akhirnya bisa bekerja sama, bisa terbantu gitu, bisa teringankan beban saya gitu ya. Seperti tadi menjelang panen karya untuk P5 itu kan mungkin saya bisa komunikasi dengan rekan sejawat ya. dengan meminta pendapat gitu ya. Mudah-mudahan dengan bekerja sama tugas saya akan menjadi lebih lunas. Oke, jadi mungkin masalah Ibu tadi ini saya rangkum ya Bu ya dari awal. Masalah Ibu tadi adalah ngerasa capek karena kok nggak berhenti tugas dan segala macamnya ya, saling tumpang tindih dengan segala kegiatan yang ada. Kemudian Ibu merasa belum maksimal gitu ya, tapi Ibu bisa melakukan maksimal ya, betul ya. Ibu merasa saya bisa maksimal jika saya fokus pada satu persatu gitu ya, fokus di satu persatu dengan salah prioritas ya. Seperti kemarin saya ini dikerjakan itu dikerjakan, akhirnya ini nggak selesai, itu nggak selesai, nambah dan malah waktunya nambah lama ya gitu. Betul. Jadi prioritaskan dulu satu, ya, fokus gitu ya Bu ya. Iya. Fokus, kemudian jangan lupa meminta Bantuan dari rekan sekitar gitu ya. Iya, Oke. Gimana nih Bu? Apakah sudah ada bayangan sekarang? Alhamdulillah Bu ya, memang segala sesuatu kalau cuma dipikirin aja kan itu selesai. Iya, Ternyata Bu ya, ternyata saya selama ini hanya butuh tempat untuk mencurahkan gitu. Rasanya lega di hati ya. Biasa perempuan ya, Seperti berbagi itu indah. Nah, gitu. Termasuk berbagi masalah Ya, apa? ya itu. Mohon maaf berbagi masalah ini. Kan jadi solusi. Iya. Saya juga mungkin mengalami hal yang sama. Ya, gitu. baik. Jadi luar biasa nih, lega sekali, tidak seperti sebelum berbincang dengan Ibu. Benar-benar kayak apa ya, tertutup gitu Bu. Saya tertutup, akhirnya saya kurang bersyukur gitu ya, kurang bersyukur. Harusnya saya lebih bersyukur lagi gitu ya. Malah ngeluh terus gitu yang ada, ngeluh tanpa solusi ya. Oke, baik Ibu. Ada lagi Ibu yang akan kita bicarakan?
Sepertinya cukup, terima kasih loh Bu ya. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih, saya juga banyak belajar dari sini gitu ya. Jadi mungkin saya pengen tahu nih nanti Ibu gimana ceritanya gitu ya. Kan Ibu udah punya rencana, udah punya dukungannya bagaimana gitu kan. Tinggal sekarang action ya Bu ya. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya gimana. Siapa tahu nanti saya bisa menerapkan pada diri saya sendiri juga, karena setiap orang kan pasti punya masalah ya Bu ya. Dan walaupun nggak sama persis, bisa jadi sama ya. Ditunggu sekali Ibu kabarnya gimana hasilnya. Iya. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu. Iya. Salam keluarga. Terima kasih juga ini Pak Sofian ya yang sudah mensupervisi saya. Punten Ibu ya, jadi saya melibatkan Pak Sofian karena saya juga butuh mengupdate dirinya gitu. Nah itu masalah saya sekarang. Ya, terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Iya. Saya pamit ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Setelah melaksanakan coaching tadi ya Ibu, gimana Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching itu tadi Bu? Iya ya, setelah tadi saya coaching Bu Nita ya Pak ya, dengan diamati oleh Bapak, saya berharap dapat masukan gitu dari Bapak. Di mana sih saya teh kok masih merasa kurang gitu kan. Mungkin kalau pendapat diri kadang-kadang tidak objektif ya Pak ya. Iya, Jadi betul. makanya saya melibatkan Bapak sebagai supervisor. Oh jadi nggak apa-apa Bu, coba Ibu ceritakan kalau Ibu menilai sendiri performa tadi dari kompetensi yang tadi itu bagaimana ketika coaching tadi gitu. Sudah Ibu pendapat Sesuai Ibu. itu gitu ya. Nah. Saya kan masalah saya tadi itu mendengar ya Pak ya, terutama dalam hal mendengar. Untuk alur Tirta sih sudah saya usahakan berjalan sesuai dengan alur Tirta gitu. Nah untuk kaitan dengan mendengar ini, saya merasa apa ya Pak ya, disebut puas juga enggak, disebut gak puas juga enggak gitu. Karena kalau sejauh ini saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kan ya belum tentu juga menurut orang lain ya gitu. Jadi Ya, seperti memang, itu mungkin saya menilai diri saya ya Pak ya. Sendiri memang seperti itu Bu. Jadi memang Ibu tadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, itu yang saya tunggu-tunggu Pak. Oke Bu, dari hasil pengamatan saya sebetulnya Ibu, nah di sini sudah luar biasa dalam melaksanakan coaching dengan dengan kan Ibu tadi yang di coaching ya, coach yang di coaching tadi Bu. Nah saya lihat Ibu dalam kegiatan coaching tersebut di sini alokasinya tercapai gitu Bu, saya lihat itu pertama, itu yang jadi modal utama Bu, karena memang runtutan coaching itu memang tidak jauh dari itu walaupun memang ini itu. Terus yang kedua tadi, nah kan tadi Ibu Pak, saya mengamati pada saat Ibu ingin kompetensi yang dicapai, yang ditingkatkan itu mendengar. Iya, nah, itu. betul. Nah, saya lihat tadi Ibu sudah luar biasa. Tadi saya lihat Ibu Bu Ria ya tadi ya, coach Bu Nita. Bu Nita iya Pak. Ya, Bu Nita yang jadi coachnya tadi berbicara apa ya? Ibu mendengarkan penuh dengan cerita dari Bu Nita tadi. Bahkan sampai saya Ibu menggali informasi dan Ibu menanyakan harapan itu juga sebagai mendengarkan dari coach tadi gitu, fokus terhadap coach tadi gitu Bu, luar biasa itu. Terus yang saya catat juga, nah dari rencana aksi juga Ibu sudah menanyakan sesuai dengan hal-hal yang didengar oleh Ibu, sehingga Ibu lontarkan lagi ke beliau gitu rencana aksinya apa, sehingga beliau tadi Bu Nita menyampaikan keluh kesahnya tentang pembelajaran. Akhirnya beliau sendiri yang mengungkapkan oh iya ternyata seperti itu. Ibu itu jadi modal utama untuk mendengarkan seperti itu. Tapi ada satu hal gitu. Nah, lihat satu hal ini. Ini Pak yang saya tunggu. Satu hal ini dalam catatan saya
Bahwasannya ibu tadi ketika ibu Nita sedang ini mungkin ibu selalu tergesa sedikit gitu bu, gitu tentang ya biarkan beliau yang coach tadi itu menggali terus informasinya sehingga didapatkan oleh beliau. Nah ketika itu ibu pancing lagi gitu, itu artinya yang mendengarkan terhadap rasa itu mungkin beliau juga oh iya saya didengarkan dengan baik itu tadi tapi sebetulnya sih sudah dapat tadi di pas bagian rencana aksi tadi saya perhatikan bahwa luar biasa nih ibu bukan mengarahkan ya, jadi ibu fokus terhadap coachingnya, didengarkan dengan ini dari awal enggak tuh. Nah di tengah-tengah pas rencana aksi tadi ibu langsung ibu ya gimana Bu Nita gimana, akhirnya Bu Nita kembali lagi cerita gitu yang jadi luar biasanya gitu Bu. Nah, jadi saya itu ya Pak yang tergesa-gesa ya Pak ya. Yang pertama itu berarti nggak boleh tergesa-gesa ya Pak ya. Sip. Terima kasih Bapak. Ya, tapi setidaknya ibu sudah bagus lah, sudah ini dari lanjutan coaching tadi gitu dengan Ibu Nita semuanya sudah saya lihat sudah luar biasa nih. Saya nilai A minus gitu. A-nya buat ibu, minusnya buat saya. Oh iya. Gitu, saya pengen A plus. Ya maksudnya nilainya luar biasa sempurna Bu. Artinya kalau memang harus ada peningkatan gitu ya Bu ya. Nah di sini kalau untuk selanjutnya rencana ibu kan tadi kan saya sudah membeberkan tentang pengamatan saya, kira-kira apa? Berdasarkan masukan dari Bapak nih, berarti saya sekarang sadar bahwa saya nggak boleh tergesa-gesa ya Pak ya. Berarti nanti saya kalau coaching lagi mungkin saya akan berusaha untuk tidak tergesa-gesa gitu. Kalau untuk mentoringnya gimana Pak? Kadang-kadang kan saya suka terlontar gitu jawaban. Nah itu yang selama ini kok saya jadi kasih tahu kan coaching nggak boleh ya Pak ya gitu. Apakah tadi masih ada Pak? Udah. Pokoknya ibu sudah mendengarkan dengan penuh, cuman memang masih terburu-buru gitu ya. Kalau untuk seperti halnya kan coaching itu berbeda dengan mentoring Bu ya. Iya, kalau mentoring kata ibu tadi melontarkan kembali, sepertinya tadi saya amati sih tidak ada, cuman itu tadi dong. Iya. Gitu. Iya karena selama ini itu tuh kesalahan saya tuh tapi itu mendengar itu karena ada. sering tiba-tiba gitu kasih tahu itu. Iya betul Bu. Tidak mendengar dengan baik saya. Ujungnya dari tidak mendengar dengan baik kan pertanyaan juga jadi tidak mengarah ke itu yang disebut pertanyaannya tidak berbobot ya Pak ya. Aduh itu akan masalah banget. Luar biasa Ibu. Terus dari sisi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan lagi performa pada saat coaching ini gitu? Mungkin yang perlu ditingkatkan tadi satu, saya harus lebih sabar lagi. Dua, jangan berhenti belajar ya Pak ya gitu. Dan mungkin saya juga akan meminta. Ini bukan berarti Bapak nggak bagus ya Pak ya, tapi saya akan meminta orang lain juga untuk supervisi saya karena kan setiap orang biasanya ada pandangan yang berbeda-beda. Nah kan dari Bapak saya dapat masukan bahwa saya tidak boleh tergesa-gesa. Siapa tahu yang lain bisa ada lagi apa sehingga apa yang saya harapkan bahwa saya menjadi coach yang baik itu bisa terwujud lah gitu ya Pak ya, terutama dalam hal mendengar ini. Iya Bu, gitu mungkin penilaian atau supervisi dari saya, mohon kiranya kurang lebihnya kalau misalkan ada kata-kata sangat terima kasih sekali Bapak ya Allah, gitu ya. Kasih, sukses selalu buat Ibu ya, pokoknya. Bapak juga. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Ibu? Cukup Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya dapat masukan yang luar biasa. Insya Allah saya terapkan di coaching.